Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana perkembangan terbaru warga di Padang pasca banjir. Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Transmedia John Nedi Kambang. Selamat siang, John. Bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan? Apakah bantuan dan juga akses jalan sudah pulih? Ya, selamat siang Maggie. Jadi memang ini saya posisinya sekarang di tempat yang agak berbeda dibanding laporan-laporan kemarin karena saya posisinya ini tepatnya di Kampung Apar, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Ini salah satu kecamatan yang juga terdampak parah akibat bencana banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu. Kalau boleh saya gambarkan, ini adalah salah satu rumah. Ini sebenarnya di kiri kanan saya, depan belakang. Ini sebenarnya sudah tidak ada rumah yang bisa digunakan. Kalau Anda melihat ini adalah sungai, dulu ini bukanlah beberapa hari lalu, ini bukanlah aliran sungai. Ini adalah kawasan perumahan. Sekitar 15, tadi saya mendapat informasi, ada sekitar 15 sampai 20 rumah yang ada yang sekarang sudah menjadi aliran sungai. Ini aliran sungai baru, karena sungai sesungguhnya itu ada di belakang sini, ada sekitar 100 meter dari di balik inilah sungai yang sesungguhnya. Tapi kemudian saat bencana banjir bandang kemarin, ini kemudian membentuk aliran sungai baru yang menghanyutkan sekitar antara 15 sampai 20 rumah warga. Ada selain rumah yang hanyut, kendaraan dan segala macam, ada beberapa orang yang dilaporkan sampai hari ini masih belum diketemukan. Masih dalam proses pencarian hingga pada radius hingga 1 kilometer sampai ke bawah sana. Ini titik-titik di mana rumah-rumah sudah berada di bibir jurang, juga ada bekas-bekas kayu-kayu segala macam juga terdapat di sini. Nah, berbicara dengan ini adalah salah satu titik yang terparah akibat bencana banjir bandang kemarin. Nah, kalau selain di Kecamatan Koto Tangah ini juga ada yang terparah itu di Kecamatan Pauh. Di Kecamatan Pauh, tepatnya di kawasan Batu Busua, itu ada sekitar 1.200-an orang yang sekarang terpaksa harus tinggal di pengungsian karena kehilangan tempat tinggal ataupun tempat tinggalnya sudah tidak layak untuk ditinggali begitu. Nah, kalau soal distribusi logistik khusus di Padang, ini aksesnya masih bisa dijangkau. Kalaupun tidak dengan kendaraan roda 4, roda 2, tapi masih bisa berjalan kaki. Ini tentu berbeda dengan kondisi yang terjadi di luar kota, di beberapa titik, seperti di Kabupaten Agam, di Kota Padang Panjang, di Kabupaten Tanah Datar, ataupun di Pasaman Barat, yang sama sekali sampai tadi siang saya mendapat konfirmasi, sama sekali belum bisa diakses secara langsung, secara lancar begitu. Karena masih mengalami gangguan atau putusnya hubungan akibat banjir dan tanah longsor yang masih terjadi. Bahkan di Kabupaten Pasaman Barat, saya kemarin sempat ke sana terbang bersama helikopter TNI AU dan Wakil Gubernur. Saya mendapati beberapa lokasi yang masih belum bisa diakses sama sekali oleh transportasi darat. Satu-satunya yang bisa mengakses adalah lewat jalur udara atau lewat jalur laut. Lewat jalur laut pun resikonya sangat besar karena ombak sangat kuat sekali, sehingga ini juga cenderung membahayakan. Kondisi masyarakat setempat yang masih dilanda banjir dengan ketinggian antara 50 sampai 70 cm sampai kemarin sore, itu sudah mulai sedikit kekurangan pasokan bahan makanan. Mereka mengandalkan kalau ada bantuan yang dikirim oleh jalur laut atau melalui jalur udara. Begitu kondisi yang memprihatinkan. Yang lebih memprihatinkan mungkin di Kabupaten Agam karena selain aksesnya yang terputus, itu kondisi proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Masih ada sekitar 80-90-an orang korban yang saat ini masih dalam proses pencarian begitu. Nah, khusus secara akumulasi di Sumatera Barat, ada 16 kabupaten kota yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor ini. Hingga Senin pagi tadi, kami mendapat informasi
bahwa total korban meninggal dunia di Sumatera Barat itu sudah tercatat 132 orang, 118 orang lainnya hilang, dan 111 orang mengalami luka. Meninggal 132, hilang 118, dan luka-luka 111. Dengan total kerugian sementara ini ditaksir mencapai 1,1 triliun rupiah. Nah, bagaimana penanganan? Kalau di Padang, seperti tadi saya sampaikan, tidak terkendala yang berat begitu, sehingga distribusi bantuan untuk para korban yang ada di lokasi pengungsian, saya pikir tercukupi kebutuhan dasarnya. Hanya masalahnya sekarang adalah kekurangan air bersih, karena hingga saat ini intake milik PDAM belum berfungsi dengan baik, karena ada dari 15 intake, 13 diantaranya rusak akibat banjir bandang. Sehingga ini yang menyulitkan proses masyarakat dan korban untuk mendapatkan air bersih, Maggie. Baik, John. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi banjir susulan? Ya, kita kadang-kadang begini. Saya kalau menangkap, kita selalu, saya bisa mengatakan bahwa kita selalu gagap dalam menghadapi bencana. Kita sudah punya pengalaman sangat panjang soal bencana, bukan hanya banjir, bukan hanya tanah longsor dan segala macam. Kita juga punya, Sumatera Barat ini juga punya pengalaman dengan soal tsunami di Mentawai. Tapi saya bisa mengatakan bahwa sampai hari ini pemerintah masih gagap untuk mengurus bencananya yang seperti ini. Sehingga kita tahu korban berjatuhan banyak sekali. Begitu kira-kira, Maggie. Mohon maaf, Jadi harapannya tentu, John. harapannya tentu saja bahwa apa yang kita alami hari ini harus menjadi pelajaran berharga bagaimana menangani bencana ini, sehingga tidak ada korban lain. Baik, John. Tetap semangat, John. Tentunya Anda sebagai warga, apakah Anda juga bisa menceritakan keluhan Anda mengenai penanganan pemerintah ataupun kebutuhan yang belum terpenuhi hingga saat ini? Silakan, John. Saya tentu saja ini bukan hanya sebagai jurnalis. Saya tidak sekedar untuk melaporkan kondisi di lapangan, tapi saya juga merasa apa yang dirasakan oleh Pak. Mungkin saya terlihat bisa lebih enjoy, tapi sesungguhnya saya juga menahan emosi yang sangat luar biasa. Harapannya kepada pemerintah seperti ini, kita pengalaman ini yang tidak, belum lagi soal data, soal ketidaksiapan kita menghadapi bencana, soal pemimpin yang hanya banyak pergerakan di media sosial, tapi tidak ada pergerakan berarti untuk masyarakat. Kita punya rencana soal mitigasi, kita punya rencana bagaimana menyiapkan masyarakat yang siaga, tangguh bencana, tapi di praktek di lapangan ini tidak pernah terjadi. Kita pernah beberapa kali melakukan simulasi, evakuasi dan segala macam, tapi itu bagi saya hanya catatan kertas buat memenuhi program-program begitu aja. Masyarakat sesungguhnya belum disiapkan dengan maksimal, Nek. Baik, John, menurut Anda apa yang segera harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, apa yang segera harus dilakukan untuk menjaga warga Sumatera Barat? Yang paling penting adalah program bagaimana benar-benar ini kalau saya lihat di beberapa titik, ada beberapa tempat yang mungkin sesungguhnya itu tidak layak untuk ditinggali. Dari awal sesungguhnya ada masyarakat, ada kawasan perumahan yang diberikan izin untuk berdiri di bantaran sungai, sehingga sesungguhnya tidak ada studi kelayakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, sehingga saat hal-hal seperti ini terjadi sehingga menyebabkan korban. Dari awal kita sesungguhnya menurut saya ini sudah ada kekeliruan dalam soal perizinan, terutama perizinan kawasan perumahan yang berada di garis di bantaran sungai. Itu kalau Anda lihat di bantaran sungai banyak perumahan dan memang ini sangat membahayakan. Pertama itu, yang kedua adalah
bagaimana kemudian pemerintah pusat bukan hanya mendorong ini menjadi bencana daerah, bukan hanya melepaskan daerah mengurus dirinya sendiri, tapi juga sudah seharusnya ini menjadi urusan pemerintah pusat, begitu Maggie. Baik John, terkait dengan pemerintah pusat ini, pemerintah pusat juga belum menetapkan kejadian banjir dan longsor yang terjadi di 3 wilayah provinsi di Pulau Sumatera dengan status darurat bencana nasional. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi saya baru mendapat informasi bahwa Presiden hari ini akan datang ke Sumatera Barat. Mungkin dari kunjungan Presiden ini mungkin bisa terbuka pintu hati pemerintah untuk menjadikan ini sebagai bencana nasional. Karena apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa ini hanya besar di media sosial, sesungguhnya itu sama sekali hal yang menciderai kesedihan masyarakat Sumatera Barat terutama. Karena apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB itu tidak sepenuhnya benar, mungkin tidak sepenuhnya salah juga. Karena kalau di media sosial mungkin lebih bombastis, tapi fakta di lapangan memang kondisinya seperti itu, tidak jauh berbeda begitu Maggie. Sehingga sudah sewajarnya ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Karena apa? Daerah juga tidak punya kemampuan keuangan yang memadai untuk ini. Jangankan untuk menangani bencana hari ini, bencana yang beberapa tahun lalu yang memang hanya ditangani oleh daerah, sampai hari ini infrastrukturnya juga belum dibereskan, apalagi datang lagi bencana seperti itu. Dari mana sistem keuangan pemerintah daerah itu punya begitu, kalau bukan diambil alih oleh pemerintah pusat. Maggie. Baik, terima kasih John. Kami akan terus memantau perkembangan di Sumatera Barat dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan juga keamanan keluarga Anda, dan juga tetap semangat John. Kami akan terus berdoa dan juga memantau situasi di Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.